Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ding! Kamu telah membeli 5.000 busur panah. 500 poin tangguh bertindak telah dikurangi. Pemberitahuan sistem berdering di benaknya. Suke juga membeli 2 buku, Raja Wushu, dan Dragon Subduing Palms, dengan 30 poin tangguh bertindak. Kedua buku tersebut membahas tentang praktik seni bela diri atau dengan kata lain, seni bela diri panggung kuning. Jika Suke berada di dunia pendekar pedang, 2 jenis seni bela diri akan sangat membantu. Tapi dia pada saat itu di dunia kultivasi, di mana kedua jenis seni bela diri itu sama sekali bukan masalah besar. Namun, karena tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan inti sejati mereka di sini, dia merasa tidak lebih baik dari manusia pada saat itu. Raja Wushu pada kenyataannya, adalah jenis seni bela diri yang membutuhkan pengerahan tenaga internal yang besar. Itu sangat maskulin dan ganas. Jika orang biasa belajar bagaimana melakukannya, kekuatan internalnya akan sangat meningkat. Zhang Wuji adalah contohnya. Teknik Raja Wushu cocok dengan teknik telapak tangan penakluk naga. Melakukan keduanya secara bersamaan akan memungkinkan seseorang untuk mencapai efek yang sangat baik. Wakil Komandan Batalion, kemarilah. Suke menunjuk ke seorang prajurit acak di dekatnya. SS 00XSS. Prajurit itu tercengang dan berkata, "Maaf, saya bukan wakil komandan batalion." "Sudahlah, mulai sekarang, kamu adalah wakil komandan batalion. Beritahu yang lain untuk membuang busur dan anak panah terkutuk mereka dan menggunakan Zuge Repeating Crossbow." Suke mengambil semua Zuge Repeating Crossbows dari penyimpanan sistemnya. Bang! Tiba-tiba, 5.000 Zuge Repeating Crossbows muncul di tanah. Melihat ini, semua orang di sekitarnya terkejut. Apa ini? Kelihatannya sangat aneh. Pahlawan Zuge baru saja mengatakan bahwa ini adalah Zuge Repeating Crossbow. Apakah ini sesuatu yang dia buat sendiri? Para prajurit tidak tahu bagaimana menggunakan panah otomatis ini. Lagi pula, di dunia kultivasi, para pembudidaya terbiasa menggunakan teknik kultivasi dan senjata ajaib. Adapun bubuk mesiu telah ditemukan oleh para pembudidaya secara tidak sengaja. Kemudian, manusialah yang membuat meriam dari bubuk mesiu. Dibandingkan dengan barang-barang itu, Zuge Repeating Crossbow tampak sedikit lusuh. Tetapi dalam situasi mereka saat ini di mana tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan inti sejati mereka dan tidak ada bubuk mesiu sama sekali, Zuge Repeating Crossbow tampaknya menjadi pilihan kedua yang baik. Ulangi setelah saya. Ya, benar. Pertama, targetkan musuh, letakkan satu tangan di sakelar, tarik perangkat di atas dengan tangan Anda yang lain, lalu tembak. Dalam sekejap mata, panah tipis namun tajam dengan cepat terbang dari senjata dan menusuk dada seorang prajurit pasukan S. Sial! Melihat ini, semua orang di tembok kota menarik napas dalam-dalam. Sungguh menakjubkan, dia bahkan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menembakkan anak panahnya. Anak panah itu juga terbang sangat cepat. Para prajurit pasukan S juga tercengang. Mereka menatap tembok kota, mencoba mencari tahu dari mana panah itu berasal. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan menggunakan senjata tersembunyi. Tembakan dulu, lalu senjata tersembunyi. Wajah jenderal berubah suram. Tidak apa-apa katanya. Senjata tersembunyi tidak akan mempengaruhi kita. Tembak, cepat, bunuh mereka semua. Ya. Melihat adegan ini, Suke mencibir dan menargetkan tentara yang berbaris. Semuanya, perhatikan baik-baik sekarang. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya Zuge Repeating Crossbow sebenarnya. Suke berteriak. Bukankah kita sudah melihatnya sekarang? Kata seorang prajurit. Suke menekan sakelar. Pada saat berikutnya, panah tipis terbang keluar. Kemudian dia dengan cepat menggerakkan jarinya, dan perangkat di panah terus bergerak maju dan mundur dengan cepat. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar satu demi satu. Semua prajurit di tembok kota terdiam. Apa-apaan ini? Begitu banyak anak panah hanya dengan satu tembakan? Para prajurit pasukan S akan hancur kali ini. Kami punya 5.000 busur. Hanya satu yang sudah sekuat ini. Pahlawan Zuge sangat kuat, dan dia memiliki begitu banyak senjata. Beruntung dia ada di pihak kita. Suke berkata, lihat. Sekarang, semua orang mengambil panah dan mari kita tembak mereka sampai mati. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat dan buru-buru mengambil panah. Mereka tidak sabar untuk menguji busur itu sendiri. Situ juga mengambil panah. Bagus, kalian jaga para prajurit. Aku akan pergi dan membunuh pemanah mereka dan jenderal itu.
Suke melangkah maju ke tepi tembok kota, hendak melompat turun. Pahlawan Zuge, jangan lakukan itu berbahaya. Jangan lupa, kita tidak bisa menggunakan kekuatan inti sejati kita. Apakah Anda tidak senang? Ceritakan kepada kami. Kami dapat membantu Anda. Aku akan baik-baik saja, kata Suke. Aku akan pergi bersamamu, kata Situ, memegang senjatanya, Fang Tianji, di tangannya. Kamu harus tinggal di sini dan membantu mereka. Aku adalah protagonis dari pertunjukan yang akan datang. Suke menyentuh dadanya dan tersenyum. Aku tahu kamu kuat, tapi bagaimana kamu berencana untuk turun ke sana sejak awal? Itu terlalu tinggi. Kami juga tidak punya sayap kain di sini, kecuali kamu membuat set lain, kata Situ. Saya hanya akan melompat turun. Pernahkah Anda mendengar tentang King Gong Cina? Jika tidak, biarkan saya tunjukkan. Sebelum dia melompat, Suke membeli sebuah buku berjudul Cloud Jump of Wudang Fraction dari sistem, dan dengan cepat mempelajari dan memahami ide inti dari buku tersebut. Kemudian, dia melompat ke depan dan berdiri di tepi tembok kota. Melihat ini, semua rekan prajuritnya di tembok kota terkejut, termasuk Situ. Apakah dia benar-benar berniat untuk melompat dari tembok kota tanpa menggunakan kekuatan inti sejatinya? Ketika para prajurit pasukan es melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Lihat, apa yang akan dilakukan pemuda jahat itu sekarang? Dia hanya pamer. Apakah kamu punya nyali untuk melompat? SSS 00XSS. Kalau begitu, lompatlah. Banyak prajurit pasukan es mulai meneriakinya. Mereka mengira Suke hanya pamer dengan berdiri di tepi tembok kota. Jenderal mencibir. Dia benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Aku akan memotongnya berkeping-keping begitu dia sampai di sini. Anak muda itu tidak punya nyali untuk melompat. Dia akan dibunuh oleh jenderal kita jika dia turun. Pria jahat, turun dan bertarunglah dengan kami. Turun. Para pemanah juga mulai berteriak. Tiba-tiba, sekitar 30.000 tentara pasukan es mulai berteriak, suara mereka bergema di seluruh gunung. Mendengar ini, para prajurit kota salju menjadi khawatir dan bergabung dalam keributan dengan peringatan mereka sendiri. Pahlawan Zuge, tolong jangan melompat. Mereka hanya mencoba memprovokasi Anda, jangan melompat. Jangan pedulikan mereka. Kita semua harus tetap di sini. Mereka tidak bisa menyakiti kita di tembok kota. Ya, pahlawan Zuge, jangan melompat. Di dalam gua, Liu Jingning melihat semuanya terjadi melalui cermin. Dia menyeringai melihat pemandangan itu. Jiang Hongyan, menurutmu dia punya nyali untuk melompat? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin mengalahkan 30.000 orang yang menunggu di tanah. Hongyan membuka matanya dan tersenyum. Dia akan melompat. Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. Kemudian dia tertawa. Tidak mungkin, kamu terlalu memikirkan dia. Baik kamu maupun aku tidak akan bisa mengalahkan 30.000 orang di area yang melucuti kekuatan inti sejati kita. Itu tidak mungkin baginya juga. Dia akan menang, kata Hongyan. Kemudian dia menutup matanya lagi. Tepat pada saat ini, pesona pembatasan di belakang Hongyan menjadi sangat tipis. Itu akan pecah. Liu Jingning menatap cermin dan mencibir. Saya tidak berpikir dia punya nyali untuk melompat. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan dibunuh. Suke berdiri di tepi tembok kota. Angin bertiup, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia terlihat sangat tampan dan elegan. Mendengar apa yang diteriakkan oleh para prajurit pasukan es, dia mencibir. Ingat, kaulah yang memintaku untuk melompat. Kalian semua akan menyesali ini. Dia mulai berlatih teknik Raja Wushu. Kekuatan internal yang luar biasa dan jantan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia melangkah maju lagi, dan melompat. Pahlawan Zuge, jangan, semua prajurit di tembok kota berseru ketakutan. Para prajurit pasukan es sangat gembira. Bagus, dia melompat. Semuanya, pergi, ayo bunuh dia. Dia meminta kematian. Bahkan jika dia terbunuh karena jatuh, kita akan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Aku akan meminum darahnya dan membalaskan dendam rekan-rekanku. Di dalam gua, Liu Jingning terkejut. Dia gila. Aku tidak percaya ini. Kemudian setelah beberapa saat, dia mulai mencibir, Jiang Hongyan, kamu benar, dia memang melompat. Tetap saja, dia akan dibunuh. Hongyan membuka matanya dan menatap cermin. Dia tahu bahwa Suke tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya jika dia tidak sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Namun demikian, dia masih sedikit khawatir dan ingin melihat bagaimana dia akan membalikkan situasi. Lagi pula, dalam situasi yang sama, dia dan Liu Jingning pasti akan mati. Suke tersenyum.
Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan lembut menggerakkan kakinya, seolah-olah dia sedang berjalan di udara. Hah, kenapa dia jatuh begitu lambat? Para prajurit pasukan es terkejut. Sehasteriste, dia bangkit? Dia tidak bisa menggunakan kekuatan inti sejatinya, jadi bagaimana dia bisa terbang? Apakah mataku menipuku? Dia baru saja terbang melewatiku. Tembak dia sekarang. Sebelumnya, mereka akan membunuhnya. Mereka tidak pernah berharap dia bisa terbang. Para prajurit di tembok kota terkejut. Pahlawan Zuge bisa terbang? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia benar-benar sesuatu. Betapa hebatnya dia? Situ sangat terkejut sehingga matanya terbuka lebar. Kemudian dia mulai berteriak, "Pahlawan Zuge, hati-hati!" Semua pemanah pasukan es sekarang menargetkan Suke. Mereka akan menembaknya. Dalam sekejap mata, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Suke. Kalian sangat tidak sabar. Suke tersenyum dan mulai memusatkan semua kekuatan internal maskulinnya di telapak tangannya. Kemudian dia menggambar busur di udara dan berteriak, "Naga terbang di surga." Tiba-tiba, raungan naga terdengar. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan. Seekor naga emas tiba-tiba terbang keluar dari tangannya, besar dan mengaum saat melesat menuju hujan panah. Bang! Naga emas dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai menutupi lebih dari setengah langit. Semua anak panah jatuh ke tanah seolah-olah mereka telah tersapu oleh badai. Semua orang saat ini dikejutkan oleh adegan ini. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Medan perang benar-benar sunyi. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan inti sejatinya di sini, jadi bagaimana dia masih bisa menggunakan prasasti sihir? Ini bukan prasasti ajaib, ini adalah teknik manusia, kungfu. Jadi orang ini adalah seorang kultivator, tapi juga bisa berlatih seni kungfu manusia? Saya belum pernah melihat kemampuan kungfu manusia seperti ini, mereka dapat memiliki efek yang luar biasa. Maksudku, naga emas benar-benar muncul. Faktanya, naga emas ini diciptakan dari kekuatan internal Suke. Namun, kemampuan kungfu manusia tidak akan sekuat kekuatan inti sejati seorang kultivator. Tapi keterampilan kungfu yang baru saja dilakukan Suke sudah cukup kuat untuk mengejutkan semua orang saat ini. Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan inti sejati mereka di sini, dan itu membuat Suke tampak lebih istimewa. Naga besar itu bertobat, Suke berteriak. Naga emas berbalik dan terbang menuju pemanah di tanah. Bang! Bumi retak, lusinan pemanah terkena kekuatannya dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Lari-lari, Jenderal berteriak saat dia dengan cepat mundur. Dia sangat tertekan, tidak mungkin baginya untuk meluncurkan serangan balik. Pada kenyataannya, jika mereka memiliki akses ke kekuatan inti sejati mereka di sini, setiap pembudidaya dari tahap pembangunan yayasan akan dengan mudah dapat mengalahkan Suke. Melihat Jenderal telah mundur, semua pemanah mulai mundur juga. Ayo dan lawan aku, kamulah yang memintaku untuk melompat. Jangan lari, Suke berteriak, mendarat di tanah. Para pemanah berlari begitu cepat sehingga mereka hampir jatuh. Jenderal, datang dan lawan aku bahkan akan membiarkanmu memukulku lebih dulu. Suke berteriak. Sebelumnya, Jenderal telah mengatakan bahwa dia akan memotong Suke menjadi beberapa bagian jika dia berani melompat dari tembok kota. Tapi bagaimana meja telah berubah. Sekarang dia melarikan diri. Para prajurit di atas tembok kota semuanya tercengang. Meskipun Suke telah memberi mereka banyak kejutan, kali ini mereka sangat terkejut hingga hampir pingsan. Pahlawan Zuge, luar biasa kuat. Dia sendiri telah mengalahkan seluruh pasukan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupku. Ini benar-benar menakutkan. Apa maksudmu? Dia tidak hanya lebih pintar dari kita, tetapi juga lebih pekerja keras dan berpengetahuan dari kita. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Untungnya, dia ada di pihak kita. Kalau tidak, aku akan bunuh diri, aku tidak akan pernah memilih untuk menghadapinya. Situ menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, dengar. Semuanya, angkat busur pengulangan Zuge kalian. Ya, para prajurit kota salju menjawab. Mereka semua merasa sangat percaya diri sekarang. Beberapa prajurit pasukan es perlahan-lahan berbaris menuju tembok kota. Melihat ini, mereka mulai menembak dengan Zuge repeating crossbows. Tiba-tiba, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tentara terbunuh. Namun demikian, karena ada banyak tentara pasukan es, beberapa dari mereka masih berhasil mencapai tembok kota. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki cadangan,
pasukan es ini telah memutuskan untuk melakukan pertarungan terakhir. Situ memerintahkan beberapa tentara untuk tetap di tembok kota dan terus menembak. Kemudian dia sendiri membawa 2.000 tentara dan mulai berperang melawan musuh yang memanjat. Di dalam gua, Liu Jingning dan Hong Yan telah melihat semuanya melalui cermin. Liu Jingning terdiam dan wajahnya membeku karena terkejut. Hong Yan, bagaimanapun, tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Suke akan menang, tapi dia pernah berharap Suke menggunakan kungfu. Dia masih dirinya yang dulu yang lucu. Kemudian dia menutup matanya lagi dan berkonsentrasi untuk memecahkan pesona pembatas di belakangnya. Begitu dia berhasil melanggar batasan itu, dia akan bisa meninggalkan tanah suci dan pergi ke tempat misterius lainnya. Itulah alasan dia memilih untuk tinggal di sini, dia ingin meningkatkan kemampuannya dalam pengasingan. Di tempat misterius lainnya, dia akan menemukan barang yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan pengetahuan yang bisa sangat meningkatkan keterampilannya. Namun, Liu Jingning tidak memperhatikan tindakan Hong Yan dan terus menatap cermin. Suke berhasil menyusul para pemanah. Kemudian dia melompat ke udara dan mengeksekusi 18 telapak tangan naga. Kemudian, kekuatan internal yang luar biasa keluar dari telapak tangannya. Bang! Dalam sekejap mata, ratusan pemanah tertembak. Kemudian dia mengeluarkan pedang tajam dari penyimpanan sistemnya. Dia mengeksekusi Lone Nine Swords dan membunuh banyak tentara. Kemudian akhirnya, dia menyusul jenderal dan memukulnya dengan 18 telapak tangan naga. Jenderal ini berada di tahap transformasi bayi, tetapi sekarang dia tidak bisa melawan. Setelah dipukul oleh Suke, dia jatuh ke tanah dan mulai batuk darah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Suke tersenyum. Jenderal memasang ekspresi putus asa. Sejauh yang saya ketahui, bahkan seorang manusia tidak akan dapat menggunakan kungfu pada tingkat keterampilan yang Anda lakukan. Suke tersenyum. Kungfu yang saya lakukan disebut Ultima Skin Monster of the Week Messages Breaking Veins and Bones. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Saya tidak akan mengajari Anda. Jenderal tercengang. Pijat jahat. Mematahkan pembuluh darah dan tulang? Monster kulit ultima. Saya tidak ingin mempelajari ini. Jika aku bisa menggunakan kekuatan inti sejatiku, aku pasti akan mengalahkanmu. Jenderal mencibir. Suke tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Ketika aku berumur 4 tahun, aku sudah bisa meramal. Aku tahu hari ini akan datang, jadi aku bekerja sangat keras untuk belajar kungfu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jenderal sangat marah dan mulai batuk. Para prajurit pasukan es hampir pingsan ketika mereka mendengar kata-kata Suke. Meramal, pukul 4. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda tahu Anda akan melawan kami suatu hari ketika Anda baru berusia 4 tahun? Anda tidak tahu malu. Kamu bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa menghinaku. Terlepas dari segalanya, kamu pasti kalah. Jenderal mencibir. Dia melihat ke arah tembok kota dan terus berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Jangan membodohi dirimu sendiri. Hampir tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan kami, karena pihakmu hanya memiliki beberapa ribu orang. Bahkan jika kami kehilangan 10, 20 atau 30 ribu orang, kami masih akan baik-baik saja. Tapi orang-orang di pihakmu akan segera kelelahan, dan kemudian kami akan membunuh kalian semua. Mendengar ini, para prajurit pasukan es merasa semangat mereka terangkat. Ya, meskipun kita telah kehilangan begitu banyak rekan, bukan berarti kita tidak bisa menang. Kami memiliki begitu banyak dari kami. Ya, kamu bisa membunuh kami tapi kamu tidak bisa menghina kami. Semua orang dengar, ayo bunuh mereka semua, teriak seorang prajurit muda. Di medan perang, berteriak adalah salah satu cara terbaik untuk menghibur para prajurit. Di dalam gua, Liu Jingning melihat semua yang terjadi melalui cerminnya, dan mencibir. Sepertinya mereka sama sekali tidak berguna. Setidaknya mereka tahu bahwa mereka jauh lebih unggul dalam jumlah. Liu Jingning masih tidak percaya bahwa Suke bisa menang, karena ada terlalu sedikit orang di sisinya. Jiang Hongyan, mengapa kamu tidak melihat sekarang? Apakah kamu tidak ingin tahu tentang nasib para prajurit kota salju? Biarkan saya memberitahu Anda apa yang akan terjadi, mereka akan mati kelelahan. Liu Jingning tertawa. Hongyan membuka matanya dan berbicara dengan lembut, dan apakah kamu tidak akan keluar dan membantu mereka? Apakah itu sangat berharga? Aku tidak peduli, bahkan jika semua prajurit di pihakku mati, itu akan baik-baik saja. Aku akan membuat kota salju menjadi milikku dengan cara apapun. Pemuda itu akan mati. Liu Jingning terus tertawa. Pada kenyataannya, meskipun pasukan-pasukan es sangat kuat,
Suke pada dasarnya telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Liu Jingning telah memutuskan untuk menyerahkan pasukan ini. Namun demikian, dia ingin melihat tentara yang kelelahan di sisi Suke dibunuh oleh tentara di sisinya. Dia tidak sabar untuk menyaksikannya dengan matanya sendiri. Kamu terlalu percaya diri. Hong Yan tersenyum dan menutup matanya. Pada saat itu, pusaran kecil muncul di pesona terbatas di belakangnya. Itu bergerak perlahan dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Suke kagum dengan kata-kata jenderal. Mati karena kelelahan? Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan cukup bodoh untuk tidak mempertimbangkan ini? Kamu tertawa. Jenderal terkejut. Dia mulai menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin lebih rumit daripada yang dia alami. Ya, saya tertawa. Jadi Anda benar-benar berpikir tentara saya akan kelelahan? Sebenarnya, saya juga sangat ingin tahu tentang ini, jadi mari kita tunggu dan lihat, kata Suke, dengan percaya diri menatap tembok kota. Pertempuran di tembok kota semakin intens. Tembok kota berlumuran darah dan mayat-mayat menumpuk. Segera, para prajurit kota salju mulai merasa sangat lelah dan wajah mereka semakin pucat. Bagaimanapun, membunuh orang sangat melelahkan. Membunuh mereka semua. Mereka mulai lelah sekarang. Kita akan menang. Para prajurit pasukan es saling meneriakkan semangat. Mereka selamat dari minyak yang terbakar dan panah, tetapi tidak seperti para prajurit kota salju yang telah bertarung dengan senjata mereka selama ini, pasukan es belum terlalu lelah. Jadi mereka merasa sangat yakin bahwa mereka akan menang. Selain itu, mereka telah melalui begitu banyak hal untuk mencapai tembok kota, mereka tidak mungkin menyerah sekarang. Mereka telah bersumpah untuk membalas dendam untuk rekan-rekan mereka. Jenderal yang terluka parah meletakkan tangannya ke dadanya dan mencibir. Lihat, kamu akan segera kalah. Lalu dia menatap Suke dengan bingung. Suke tiba-tiba mengeluarkan es lilin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Anda B** bintang. Saya berbicara dengan Anda, jadi beraninya Anda makan es loli di depan saya saat saya berbicara? Apakah Anda benar-benar kehilangan akal? Apakah Anda selalu membawa es loli dengan Anda atau sesuatu? Pada saat yang sama, para prajurit Snow City yang kelelahan mengeluarkan es loli mereka juga dan mulai mengunyahnya. Melihat ini, para prajurit pasukan es yang berbaris tercengang. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka gila? Ayo bunuh mereka semua, seorang prajurit dari kota salju tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba, dia menjadi segar dan energi lagi.